Bayangkan sebuah hidup di mana waktu menjadi sahabat terbaikmu, dan uang bekerja keras untukmu, bukan sebaliknya. Kedengarannya ideal, bukan? Tapi kenyataannya, banyak orang terjebak dalam lingkaran, menghabiskan waktu demi uang, lalu menghabiskan uang demi kenyamanan sesaat. Masalah utamanya bukan pada kurangnya uang atau waktu, tapi pada cara kita memahaminya. Dengan mengubah sedikit cara berpikir dan menerapkan aturan sederhana namun kuat, kamu bisa keluar dari siklus melelahkan itu dan membangun hidup yang benar-benar kamu kendalikan. Pertama, pahami siklus kekayaan yang sejati. Menghasilkan uang itu penting, tapi menciptakan sistem yang menghasilkan nilai tanpa harus terus menukar waktu adalah kuncinya. Investasi, edukasi, dan membangun aset jangka panjang adalah fondasi untuk menciptakan waktu yang lebih bebas di masa depan. Kedua, tanyakan, ini membawa saya ke mana? Setiap hari tanyakan, apakah ini mendekatkan saya pada kebebasan atau justru menjauhkan saya? Jangan tertipu kenyamanan sementara. Kenyamanan sejati datang dari kontrol atas hidupmu, bukan dari hal-hal instan. Ketiga, lihat kenyamanan sebagai hadiah, bukan titik awal. Banyak orang ingin hasil besar tanpa pengorbanan kecil. Tapi kenyataannya, hidup itu maraton. Melewatkan kopi mahal hari ini bisa jadi investasi untuk impian besar di masa depan. Tunda kenyamanan demi hasil yang lebih bermakna. Keempat, pahami biaya peluang. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Waktu yang habis untuk scrolling media sosial bisa jadi waktu yang dipakai belajar keterampilan baru. Belajarlah melihat keputusan sebagai investasi. Apa nilai jangka panjangnya? Kelima, kurangi pilihan. Fokuskan energi. Terlalu banyak pilihan malah bikin stres dan melelahkan otak. Buat keputusan penting lebih mudah. Delegasikan hal-hal kecil, tetapkan rutinitas, dan hemat energi mental untuk keputusan besar. Keenam, tentukan nilai hidupmu sendiri. Jangan biarkan standar sosial menentukan tujuanmu. Mobil mewah, rumah besar. Itu mungkin mimpi orang lain, bukan kamu. Kenali apa yang benar-benar kamu hargai. Waktu bersama keluarga, kebebasan, atau kesehatan mental. Dan jalani hidup berdasarkan itu. Ketujuh, kerja tambahan bukan kutukan. Pekerjaan sampingan sering dianggap menyita waktu, tapi kalau dilakukan dengan strategi dan sesuai passion, itu bisa jadi jalan keluar dari tekanan finansial dan bahkan sumber kebahagiaan. Temukan yang memberi energi, bukan yang mengurasnya. Kedelapan, kenali jam emasmu. Tidak semua jam diciptakan sama. Ada waktu tertentu di mana fokus dan kreativitasmu berada di puncak, itulah jam emasmu. Gunakan waktu ini untuk pekerjaan paling penting, dan lindungi jam itu seperti aset berharga. Kesembilan, gunakan alat dan teknologi untuk delegasi. Kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Manfaatkan teknologi untuk menyederhanakan tugas, otomatisasi, aplikasi pengingat, hingga jasa profesional. Itu bukan kemalasan, itu efisiensi. Bebaskan waktu untuk hal-hal yang lebih berarti. 10. Investasikan energi ke hal yang menghidupkanmu. Waktu bukan satu-satunya sumber daya, energi juga penting. Prioritaskan aktivitas yang memberi semangat dan makna. Karena saat hatimu ikut bekerja, hasilnya jauh lebih besar daripada sekadar kerja keras fisik. 11. Bangun sistem bukan sekadar semangat. Semangat bisa naik turun, tapi sistem adalah fondasi yang stabil. Atur rutinitas otomatis, jam kerja, waktu olahraga, waktu makan. Sistem ini akan membebaskan pikiranmu dari pengambilan keputusan kecil yang menyita energi. Kedua, belas, utamakan konfirmasi, bukan ramalan. Keputusan cerdas lahir dari data, bukan dugaan. Jangan investasi hanya karena katanya bagus. Tunggu bukti, cari data, konsultasikan dengan ahli. Dalam hal keuangan dan waktu, langkah yang tepat lebih baik daripada langkah yang cepat. Ketiga, belas, fokus pada lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Multitasking bukanlah keunggulan jika hasilnya setengah-setengah. Pilih 2 hingga 3 prioritas utama, dan kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Kualitas akan selalu mengalahkan kuantitas dalam jangka panjang. Ke-14, waspadai ilusi kelangkaan. Rasa panik karena tidak cukup waktu atau uang seringkali membuat kita gegabah. Ambil napas, evaluasi. Jangan buat keputusan dari rasa takut. Kelangkaan itu seringkali hanya persepsi dan bisa diatasi dengan ketenangan dan strategi. Kelima, belas pinjam waktu dari diri masa depanmu. Bayangkan diri kamu 10 tahun ke depan yang sudah mencapai impian. Apa yang dia ingin kamu lakukan hari ini? Keputusan bijak sekarang adalah hadiah untuk versi dirimu di masa depan. Jadi bertindaklah, bukan dari rasa ingin cepat selesai, tapi dari rasa ingin membangun masa depan yang utuh. Ingat, hidup bukan tentang berlari tanpa arah, tapi tentang memilih arah yang benar dan melangkah dengan sadar. Waktu dan uang adalah alat, bukan tujuan, dan kamu punya kekuatan untuk mengendalikannya. Jika kamu mau belajar cara menggunakannya dengan bijak, kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang butuh insight ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.